pausa. belum kalimat Tapi ya. belum kalimat. Karena nggak ada. Kalau nggak step by step, ya step bener saya gitu. Halo, ketemu lagi di podcastku, pengetahuan dalam genggamanku. Bersama saya Gatot Subroto, dan kali ini kita masih akan melanjutkan nih Sobat Pembelajar, pembelajaran kita di Webi ya. Kali ini kita akan ngobrolin tentang ya yang lebih membuat kita harus lebih hati-hati lagi nih. Kemarin kan sebelumnya kita sudah diminta untuk tentang serapan itu, untuk cermat, kemudian rajin untuk membuka KBBI gitu ya, dan juga diskusi terbuka ya, sering dipakai gitulah. Nah, sekarang kita sudah akan menginjak ke ngomongin masalah ketika sudah dirangkai ya, kata-kata itu atau dirangkai menjadi kalimat. Ini ternyata nggak gampang gitu. Jadi saya sendiri bukan penulis yang baik, ya, bukan penulis yang baik. Buktinya bukan penulis yang baik itu, saya sering diminta nulis untuk majalah-majalah travel, majalah-majalah in-flight magazine dulu itu, bikin artikel-artikel gitu. Selalu editornya itu protes sama saya, sampean tulisannya berantakan gitu. Dan saya ngomongnya juga enteng gitu. Itu curahan pikiran saya gitu. Tugas editor untuk mengeditnya gitu. Jadi ketika membuat kalimat itu ternyata tidak segampang kalau kita ngomong atau ngobrol ya. Nah, akan dibahas oleh sahabat saya, Mbak Yuni ya, karena kita sudah ngobrolnya Mbak Yuni. Lengkapnya adalah Bu Sri Wahyuni Widya Iswara di Pusdiklat KU ya, sahabat saya juga. Tapi kalau untuk bahasa Indonesia, ya saya harus nanya sama beliau gitu. Nah, Mbak Yuni, siap. Kita mau ngobrolin masalah kalimat nih. Iya, ini, Mas. Kalau bahasa Jawa apa? Ukoro ya. Ukoro kalimat. Seringkali sederhana, tapi ternyata susah. Biar nggak keliru dulu, kalimat itu kalau di bahasa Indonesia apa sih gitu? Ya. Jadi kita bicara dulu tentang pengertian kalimat ya, Mas ya. Iya. Jadi biar nggak keliru biar sobat pembelajar tahu dulu, biar ingat gitu lah, lebih tepatnya ingat gitu. Jadi ya, kalimat itu, Mas, adalah satuan gramatikal terbesar ya. Satuan gramatikal terbesar ini memang abstrak ya kata-katanya ya. Satuan gramatikal terbesar yang mengandung predikat. Nah, ketemu kata kuncinya, mengandung predikat. Predikat ya. Kemudian. Tapi gramatikal terbesar tadi itu masih. Iya. Garuk saya. Garuk ya. Jadi satuan gramatikal terbesar yang mengandung predikat dan mengungkapkan sebuah pikiran. Nah, tadi Mas Gatot cerita tadi kan menulis, menuangkan semua yang ada di pikiran. Nah, yang dituangkan dalam tulisan itulah yang disebut kalimat. Mengandung sebuah pikiran tadi. Gitu. Nah, kuncinya berarti ada predikatnya sama curahan pikiran tadi. Betul, ya, mengungkapkan sebuah pikiran. Kemudian, wujudnya kan kalimat itu kalau kita berbahasa, menggunakan bahasa, itu kan wujudnya ada yang lisan, ada yang tertulis. Nah, kalau Mas Gatot tadi nulis untuk majalah, berarti itu yang wujudnya tertulis. Nah, kalau yang lisan itu itu kalimat juga ya. Yang menandai kalimat itu adalah intonasi, karena di sana nggak ada tanda baca, Mas ya. Nah, sedangkan kalau dalam bentuk atau wujud tulis ya, penanda kalimat itu adalah tanda baca. Tanda seru, ada tanda tanya, tanda titik, gitu betul. Ya, jadi yang menandai sebuah kalimat. Kalau kita ngobrol kan dari intonasi udah kelihatan itu. Betul. Sudah makan belum? Nah, itu berarti kalimat apa? Kalimat tanya. Iya, betul. Tapi bener atau enggak kalimat itu? Kan kita belum tahu kan. Sudah makan belum? Nanya siapa? Oke, kalau oke lah, berarti kata kunci kita sudah dapat tadi ya, Mbak Yuni ya. Predikat sama ungkapan pikiran. Yang satuan gramatikal terbesar terima dulu deh. Karena itu saya ngebayangin dengan bahasa sederhana juga
masih nginget-ingetnya masih agak keras gitu karena bahasa Indonesia saya dulu dapat 6. Kalau satuan gramatikal agak sulit dicerna, mungkin satuan bahasa gitu lah. Satuan bahasa gitu ya. Satuan bahasa itu ada yang kecil, ada yang besar. Kalau yang kecil misalnya ada unsur paling kecil dari bahasa itu misalnya huruf. Huruf sendiri itu ada vokal, ada konsonan. Nah, itu huruf jadi kata, kata jadi frasa dulu. Frasa jadi klausa jadi kalimat. Makanya yang itu kesatuan kalimat. gramatikal terbesar itu kalimat itu. Betul. Nah, baru gitu. Kan? Kalau nggak step by step, ya step bener saya gitu kan. Nah, tadi kalau huruf sih oke lah, huruf, kata gitu kan. Tapi tadi sebelum menjadi kalimat tadi ada frasa, ada klausa gitu. Nah, berarti itu menjadi termasuk unsur-unsur kalimat. Betul. Jadi yang membentuk kalimat itu adalah kata, frasa, dan klausa. Dari ketiga itu frasa, klausa, kata, saya taunya cuman kata. Nah, kata. Repot lagi nih saya. Nah, bisa diingatkan lagi, diingatkan lagi nih. Karena dulu saya nggak masuk pelajaran bahasa Indonesia itu dan saya sekarang lupa gitu kan. Dulu nggak masuk, sekarang lupa. Iya. Kata, frasa, klausa gitu. Iya. Kalau kata itu berarti jumlahnya hanya satu, Mas. Aku. Ya, aku. Kamu itu buku, satu kata, buku. Nah, kalau frasa itu berarti unsurnya lebih dari satu. Yang misalnya yang tadi buku itu ditambah satu unsur lagi menjadi sebuah buku. Nah, itu sudah frasa. Buku baru itu frasa. Ya, frasa. Buku tulis, buku gambar. Nah, itu frasa karena lebih dari satu unsur. Kemudian kalau klausa itu berarti sudah lebih banyak lagi unsurnya, ya. Contoh klausa? Contoh misalnya gini, sedang membaca buku baru. Nah, itu klausa. Sedang membaca buku baru, klausa. Tapi belum kalimat tapi belum kalimat. Karena nggak ada. Karena masih ada unsur yang kurang, gitu, belum lengkap. Tapi itu merupakan klausa. Ya. Gitu. Oke. Nah, kalau kita misalkan berarti kata, klausa, frasa, ya. Nanti digabungkan ada predikat dan ada maksud tadi, ada pemikiran tadi, barulah jadi kalimat. Artinya kalimat kan ada yang panjang, ada yang pendek itu, Mbak Yuni ya. Iya, betul. Berarti ada istilahnya, itu sudah kalimat. Itu panjang tapi belum kalimat. Tadi kan sedang membaca buku di kamar, masih klausa itu klausa, kan? Belum kalimat, padahal panjang. Tapi kalau saya makan, makan pendek, tapi itu merupakan kalimat. Nah, ini agak ini juga nih, bagaimana kita bisa tahu gitu kira-kira yang wajib apa, yang nggak wajib aja apa, yang ketika kita membuat kalimat itu agar lengkap kalimatnya. Kadang ya, kalau kita ngomong kan seringkali subjeknya sudah ada, misalkan saya makan, nah habis itu saya gini kan sudah kalimat kedua ketiganya itu sudah nggak lengkap lagi kayaknya ya. Nah, kalau nulis itu gimana? Yang kita membuat kalimat yang yang bener lah, Bu. Saya mau nanya juga bingung ini ya. Yang harus ada dalam kalimat itu apa gitu. Ini mulai pose saya aja mulai garuk-garuk kepala ini, berat banget nih topiknya ini. Memang ini kesalahan yang paling banyak ini ya, Mas ya. Kalau dari sisi kebahasaan ya. Dalam tulisan-tulisan terutama ya, tulisan ilmiah ini yang paling banyak kesalahan ini membangun kalimatnya atau mengembangkan kalimat ini. Mengembangkan kalimat. Jadi gini, ada unsur yang merupakan unsur wajib, ada yang tidak wajib dalam kalimat ya. Tadi kata kunci yang kita temukan pertama dalam pengertian kalimat kan ada predikat. Nah, berarti itu salah satu unsur wajibnya adalah yang pertama adalah predikat. Jadi kalau nggak ada predikat jangan harap itu kalimat. Jangan harap itu disebut kalimat. Kemudian unsur yang kedua adalah harus ada subjek. Subjek. Nah, dua inilah yang menjadi unsur wajib.
SP. Ya, SP. Subjek predikat. Saya makan. Saya makan itu sudah merupakan kalimat karena sudah ada subjek yaitu saya, kemudian sudah ada predikat yaitu makan. Mau makan apa itu udah nanti ya. Nah, mau makan apa? Nah, apakah harus ada objek? Belum tentu. Gitu. Ya, ada objek atau tidak itu bergantung pada bentuk predikatnya. Nah, ada kalimat yang predikatnya bukan kata kerja, melainkan kata sifat, misalnya saya cantik. Nah, itu kan berarti nggak perlu objek. Iya. Ya? Saya langsing lah sekarang. Saya langsing, ya. Saya langsing itu nggak perlu objek, ya. Kemudian, ya. Jadi yang perlu objek itu adalah predikat yang berupa kata kerja dan bentuk kata kerjanya adalah kata kerja aktif transitif. Walah. Masuk lagi nih, dulu kayaknya waktu SMP ada kata kerja aktif, transitif. Ada aktif tak transitif, kemudian ada kata aktif, kerja tak pasif. transitif itu aktif, kalau dulu intransitif itu ya? Sekarang namanya sama. Tak transitif. Intransitif atau tak transitif itu sama. Kata kerja transitif, intransitif, sama satu lagi? Pasif. Kata kerja pasif. Kalau pasif itu kalimatnya berarti saya diapakan gitu. Kalau yang intransitif itu diingatkan lagi, Mbak lupa saya dulu. Jadi sebenarnya gampang untuk mengingatnya ya, cuman kita karena nggak tahu kata kuncinya, jadi susah gitu ya. Jadi gini, kata kerja transitif itu penandanya adalah awalannya, ya. Awalan dari kata kerja itu adalah me. Itu transitif. Entah ada akhirannya, akhiran kan, akhiran i atau tanpa akhiran. Pokoknya kalau ada awalan me itu berarti kata kerja aktif transitif dan di belakangnya harus ada objek. Itu ya. Saya membeli. Nah, pasti harus ada yang dibeli kan gitu. Gitu. Saya memakan. Nasi. Saya memasak. Nasi goreng. Nah, ya. Transitif. Nggak boleh ada kata tentang. Di belakang kata kerja aktif transitif harus objek langsung. Nggak boleh disisipi kata-kata yang lain, misalnya tentang. Bener. Ya. Seringkali kita mendengar ungkapan seperti ini. Kita akan membicarakan tentang. Nah, itu salah. Udah membicarakan ya langsung langsung apa yang mau dibicarakan. Kita akan mendiskusikan tentang. Atau kita akan membahas terkait dengan. Nah, itu udah salah itu ya. Membahas ya apa? Kita akan membahas rencana lomba 17 Agustus misalnya. Nggak boleh ada terkait tentang atau terkait dengan atau tentang. Pantesan tulisan saya itu editingnya parah ya. Dari sini aja saya udah saya sering gitu nih. Iya. Nah, tadi kan itu yang aktif transitif ya. Yang tak transitif atau yang intransitif itu yang berawalan ber. Saya berlari. Nggak perlu objek ya. Saya berjalan, saya bernyanyi. Tapi kalau nggak perlu objek, keterangan boleh ya. Saya berlari cepat gitu ya. Keterangan boleh. Nah, keterangan inilah yang merupakan contoh unsur tak wajib. Jadi tak wajib itu tidak mutlak harus ada dalam sebuah kalimat atau bisa juga kita sebut unsur manasuka. Ya, jadi kalau dulu ada manasuka siaran niaga, aduh kelihatan tua banget TVRI dulu. Berapa itu? Dulu zaman waktu kecil kan TVRI. Ada itu TVRI ada siaran siaran iklan itu ya. Manasuka siaran niaga. Jadi keterangan itu merupakan unsur tak wajib ya. Jadi saya berlari cepat. Cepat itu tidak harus ada dalam kalimat itu, tetapi unsur subjek dan predikat saya berlari itu harus ada. Merupakan unsur wajib dari kalimat tersebut. Kalau mau dijelaskan lebih lanjut nih, Bu. Misalkan kan ada ini masih apa ya itu masih berupa ketika kita menyusun kalimat ada yang wajib dan nggak wajib itu tadi. Nah, betul. Kalau misalkan kita ngobrolin tentang kata-kata tertentu itu, misalkan itu masuk apa ya? Kategori apa ya? Kata sifat. Ada kata sifat, kata kerja, kata benda. Itu namanya kategori. Kategori kata. Kategori kata. Jadi
ada kategori kata utama itu sebanyak 5 ya, 5. Yang utama itu ada verba atau kata kerja, kemudian verb ya. Verb kalau bahasa Inggris. Kemudian adjektiva atau kata sifat. Adverbia ini kata keterangan. Keterangan. Kata kerja bantu bukan ya? Bukan. Kata keterangan. Kayak keterangan. Cepat tadi, saya berlari cepat. Adverb. Oh iya benar. Adverb. Kemudian nomina atau kata benda. Nomina itu benda ya? Benda. Bukan nominal jumlah. Bukan, nominal. Okay. Nominal sekian rupiah. Bukan itu ya. Nomina itu kata benda. Iya, dari noun. Noun. Kemudian numeralia atau kata bilangan. Bilangan. Ya, kalau dalam teks itu berupa angka gitu ya, atau bilangan. Oke. Gitu. Kemudian ada kategori kata tugas ya. Ada lagi? Ada yang kata tugas ya, Bu? Kata tugas itu contohnya ada preposisi atau kata depan, misalnya di, ke, dari, pada ya. Nah, itu ingat itu dulu. Dalam. Tapi pas yang gurunya siapa lupa saya. Di, ke, dari, pada ya, kata depan itu ya. Kata depan. Kemudian ada konjungsi atau kata penghubung. Ya misalnya dan, atau itu. Kemudian ada konjungsi, penghubung dan, atau itu kan. Kemudian ada interjeksi. Interjeksi itu kata seru kalau nggak salah. Kata seru. Contohnya apa itu? Wah. Wah. Aduh. Wah. Wow. Itu. Ya, yang dipakai dalam seruan. Kemudian artikula itu kalau bahasa Inggrisnya artikel ya, ada sebuah, seorang. Itu. Ya. Kemudian ada partikel. Partikel itu ada pun, lah, kah. Ya. Apakah, pergilah. Ya. Kemudian ada pronomina atau pronoun atau kata ganti. Misalnya kata ganti milik, misalnya bukuku, bukuku, temanmu, ya, bukunya. Nah, itu namanya. Dan saya mulai mengingat-ingatnya keteteran kawan-kawan sobat pembelajar. Banyak sekali ini ini baru istilahnya kita mengingat-ingat aja ya, baru mengingat-ingat aja. Oh iya, dulu banyak banget itu. Nah, ternyata semua itu kan sudah pernah kita pelajari ya Mas ya, dari SD, SMP, SMA itu yang kita pelajari sebenarnya sama semua gitu ya. Benar-benar. Dan itu sebenarnya kalau kita buka lagi sebenarnya harusnya kita gampang inget dong ya. Betul. Tinggal kuncinya nanti latihan lagi ya. Betul sekali. Iya. Wah, ini kalau kita bahas lagi, tapi kalau kita ngomongin kalimat, kembali ke kalimat yang besarnya tadi. Kan saya kalau diinget-inget ada banyak jenis kalimat itu. Iya. Kalau apa ya dulu kalimat apa ya? Kalimat misalkan kalimat majemuk ya. Kalimat apa lagi ya? Kalimat simplex ya, dulu simplex itu. Itu apa? Jadi ngomongin teori lagi nih, hal yang mendingan saya ngetik dan diedit aja deh. Iya, tapi kalau jenis-jenis kalimat seperti itu kalau boleh diingatkan teman-teman sobat pembelajar nih Mbak Yuni. Teorinya memang banyak banget ya, tapi memang paling gampang itu praktik langsung Mas ya. Jadi tapi nggak apa-apa kita belajar teori dulu ya. Jadi kalimat itu jenisnya banyak sekali teman-teman ya, sobat pembelajar ya. Kalau dilihat dari jumlah klausanya, tadi ada yang klausanya cuma satu. Ada yang klausanya lebih dari satu ya. Kalau yang hanya klausanya satu itu disebut kalimat tunggal atau kalimat simplex. Jadi simplex itu kalimat tunggal. Kalimat tunggal itu kalimat simplex. Dari simple. Kalimat contohnya, tunggal. Contohnya misalnya saya pergi. Nah, itu kan kalimat simple. Simple ya, cuma satu klausa. Kemudian kalau kalimat kompleks itu yang disebut, kita dulu sering menyebutnya dengan kalimat majemuk bertingkat. Ya. Kalimat majemuk aja saya itu. Kalimat majemuk saja itu, kalau kalimat majemuk aja itu berarti lebih dari satu klausa. Kalau satu klausa itu kalimat simpleks. Kalau lebih dari satu klausa disebut kalimat kompleks. Kalimat kompleks atau kalimat tapi kalau majemuk. Kalau ada contoh-contoh mungkin nanti lebih enak. Ya, ada contohnya. Misalnya ini, Mas Gadu datang ketika rapat telah selesai. Nah, berarti dua klausa itu ya? Ada dua klausa. Klausa pertama adalah Mas Gadu datang. Itu satu klausa. Klausa kedua, rapat
telah selesai. Nah, dua klausa ini digabungkan menjadi satu kalimat majemuk. Berarti kalimat majemuk ini. Majemuk. Kalau kalimat majemuk bertingkat. Nah, itu tadi kalimat majemuk bertingkat, Mas. Oke. Jadi yang artinya yang satu menjadi induk kalimat, yang satu menjadi anak kalimat. Iya, yang ketika rapat itu berarti anak kalimat. Anak kalimat. Anak kalimat itu ditandai dengan adanya konjungsi atau kata penghubung. Ya, ketika. Ketika. Sedangkan, karena, nah itu berarti menandai anak kalimat. Nah, kalau kalimat majemuk setara yang tidak bertingkat itu dua klausa itu sejajar. Betul. Jadi yang saya datang dan Bu Yuni pergi. Betul. Jadi tidak ada induk kalimat, tidak ada anak kalimat, kedudukannya sama kedua klausa itu. Nah, gampang kan Mas ya nandainya? Gampang sih. Sekarang gampang, besok lupa. Yakin. Oke, satu lagi deh. Ada lagi kalau kalimat frasa profosio apa ya itu? Frasa preposisional. Frasa preposisional. Oke. Saya baca itunya apa meneh itu. Aduh. Ya. Jadi ini jenis kalimat itu juga selain kalau yang tadi jumlah klausa ada satu klausa atau lebih dari satu ya. Kemudian ada jenis kalimat berdasarkan predikatnya. Dilihat dari predikatnya. Apakah predikatnya berupa kata kerja? Ataukah kategori kata yang lain ya. Oke. Terus kemudian ada kalimat berdasarkan klasifikasi sintaktisnya. Itu ada kalimat deklaratif, pernyataan atau berita. Kemudian ada kalimat imperatif. Imperatif itu perintah. Perintah pun itu nanti macam-macam. Ada yang perintah, ada yang permintaan, ada yang harapan, ada yang permohonan, ada yang larangan. Kayaknya ini sobat pembelajar ya. Ini apa yang menyerah dulu hostnya ini. yang menyerah dulu hostnya ya. Oke ya, ada beberapa poin tadi yang disampaikan Mbak Yuni ya. Yang terakhir tadi bahkan saya itu mengingatnya pun sudah nggak bisa ya. Ini berarti tandanya edisi ini harus kita lanjutkan di kesempatan berikutnya. Ini biar saya nggak mendidih dulu. Ternyata memang bahasa Indonesia itu benar ya. Dulu kita sering pakai bahasa Indonesia tapi nilai bahasa Indonesianya kok pas-pasan karena ternyata tidak sesederhana yang kita bayangkan ya. Kurang lebihnya seperti itu. Tapi nggak apa-apa ini. Saya pribadi jadi kayak semangat untuk membuka lagi PUEBI PUEBI, KBBI sama Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia. Dan tempat belajar kita sekarang bisa di mana-mana, di sosial media, di WhatsApp group ya. Dan juga di podcast seperti ini. Jadi sobat pembelajar ya. Akan kita lanjutkan. Terima kasih banget Mbak Yuni ya. Sama-sama Mas. Nanti minggu depan kita olahraga bareng, habis olahraga kita obrolin lagi ya. Siap. Gitu ya. Belajar bareng lagi. Jadi biar enggak saya ingetnya motret mulu juga inget bahasa Indonesia, bagaimana menulis yang baik gitu ya. Begitu sobat pembelajar ya. Tetap stay tune ya di podcastku ya, agar kita bisa belajar bersama. Kita jadikan podcast ini menjadi lebih meriah karena podcastku, pengetahuan dalam genggamanku.